Manchester United mempertimbangkan untuk merekrut pemain nomor 10 untuk bermain di belakang penyerang pada bursa transfer musim panas, selain mendatangkan penyerang tengah. Demikian yang dikonfirmasi Fabrizio Romano. United belum sepenuhnya menyediakan Ruben Amorim sejumlah pemain baru yang sesuai dengan sistemnya. Pelatih asal Portugal itu hanya memiliki satu bursa transfer sejauh ini, dengan Dorgu dan Heaven jadi rekrutan awalnya. Untuk bursa transfer musim panas, Romano telah mengonfirmasi bahwa selain mendatangkan penyerang baru, Setan Merah bisa berupaya menambah pemain dalam peran gelandang serang. Ada kemungkinan untuk menambah setidaknya satu pemain lagi untuk bermain di belakang penyerang. Namun, financial fair play dan penjualan pemain akan menentukan berapa banyak yang benar-benar dapat MU belanjakan musim panas ini. Jika United berhasil lolos ke Liga Champions, maka kita bisa melihat tim Manchester itu berusaha keras untuk mengamankan tanda tangan penyerang sekelas Victor Osimhen dan Chun Ha. Fabrizio Romano menyatakan MU akan mencari dua penyerang baru, dengan posisi nomor 10 kemungkinan menjadi prioritas. Ruben Amorim menggunakan sistem 3-4-2-1 di Manchester United, dan hasilnya sejauh ini beragam. United tidak mudah mencetak gol, dan tim asuhan Amorim gagal mencetak gol sejak jeda internasional. United mengincar sejumlah striker terbukti, tetapi pencarian gol tidak akan terbatas pada penyerang tengah saja. United juga akan mencari pemain untuk bermain di peran nomor 10 di bawah Amorim, yang merupakan posisi yang sulit untuk direkrut. Salah satu targetnya adalah penyerang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha. Diklaim bahwa agen Cunha akan mengadakan pembicaraan tatap muka dengan klub-klub yang berminat dalam waktu dekat, dengan kontak yang telah terjalin untuk kemungkinan pindah ke United. Cunha dapat meninggalkan Wolves dengan harga 62,5 juta pound berkat klausul pelepasan dalam kontraknya. Reporter Ben Jacobs mengklaim bahwa Cunha tertarik potensi kepindahan ke United. Kemungkinan United tidak akan bermain di Eropa tampaknya tidak menjadi masalah bagi Cunha yang masih ingin pindah ke Old Trafford. Keahlian Cunha sangat ideal untuk salah satu dari peran nomor 10 dalam sistem Amorim, dan musimnya bersama Wolves sangat cemerlang. 13 gol dan 4 assist dalam 26 penampilan di Liga Primer, menjadikan Cunha sebagai salah satu penyerang dengan performa terbaik musim ini. Cunha baru-baru ini mengisyaratkan keinginannya untuk meninggalkan Wolves, dan musim panas ini mungkin akhirnya menjadi waktu yang tepat untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United dikabarkan menjadikan Liam Delap sebagai incaran utama untuk lini serang mereka musim depan. Kabar ini dilaporkan langsung oleh jurnalis senior Mark Ogden dari ESPN, yang menyebut bahwa Delap kini mengungguli nama-nama top seperti Victor Gyökeres, Benjamin Eko, dan Victor Osimhen dalam daftar prioritas Setan Merah. Delap, yang tampil impresif musim ini bersama Ipswich, dianggap memiliki potensi besar dan gaya bermain yang cocok dengan filosofi permainan Amorim yang mengincarnya saat menjadi manajer Sporting. Selain itu, harga Delap yang relatif lebih terjangkau membuatnya menjadi opsi realistis bagi United di tengah tekanan finansial FFP. Manajemen MU tampaknya memilih pendekatan yang lebih strategis dan jangka panjang. Meski belum ada komentar resmi dari pihak klub, namun rumor ini terus berkembang cepat di kalangan jurnalis top dan fanbase United. Manchester United terbuka untuk berpisah dengan Altay Bayindir di akhir musim dan telah menetapkan target untuk mencari pengganti.
Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak dengan Setan Merah pada musim panas 2023 dengan kesepakatan senilai 4,3 juta pound. Pemain internasional Turki itu telah membangun reputasi yang solid setelah bermain di Fenerbahce, tetapi ia tidak pernah mampu menggeser posisi Andre Onana, meskipun penampilan Onana kurang meyakinkan di bawah mister gawang. Oleh karena itu, pemain internasional Turki itu akan diizinkan meninggalkan klub untuk mencari tempat yang memberinya menit bermain. MU telah menetapkan harga mereka sebesar 6 juta hingga 7 juta pounds. Beruntung bagi sang kiper, ia tidak perlu khawatir dengan kurangnya peminat, karena sejumlah klub tertarik pada jasanya. Ini termasuk pengagum dari Liga Primer, La Liga, dan 3 klub Serie A. Ineos telah menunjuk James Trafford dari Burnley sebagai profil ideal untuk menggantikan Bayindir. Pemain internasional Inggris berusia 22 tahun itu telah memberikan hasil yang baik di Championship musim ini, jadi ia sangat diharapkan untuk bermain di Liga Primer musim depan, baik bersama Clarets atau di klub baru. Ruben Amorim dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memberikan kejutan dengan opsi di sisi kiri, menggantikan bintang Manchester United Kobbie Mainoo. Setan Merah perlu melepas talenta-talenta berharga untuk mengumpulkan dana bagi perekrutan, dan Mainoo bisa mendatangkan sekitar 60 juta pound jika ia dijual. Chelsea dikaitkan dengan Mainoo pada bulan Januari, dan telah disarankan bahwa kepindahan tersebut mungkin terjadi musim panas ini, dengan negosiasi kontrak yang berlarut-larut. Hal ini menyebabkan Amorim perlu bereksperimen dengan bek tengah Lisandro Martinez yang dipilih sebagai pengganti. Sumber telah memberitahu bahwa Martinez adalah faktor kunci dalam pemikiran Amorim. Pelatih berusia 40 tahun itu memiliki keraguan yang nyata atas kesesuaian Martinez dengan sistem 3 beknya. Amorim akan terbuka untuk menjual pemain Argentina itu demi membantu upaya MU dalam mengumpulkan dana. Namun dengan klub-klub yang tidak mungkin mengeluarkan uang untuk pemain yang cedera jangka panjang, sang pelatih dapat memberikan kejutan untuk mengintegrasikan Martinez dengan lebih baik ke dalam formasinya saat ia kembali. Amorim bersedia memberi Martinez kesempatan di lini tengah yang bukan peran yang sama sekali asing baginya. Selama musim pertamanya di Ajax pada 2019-2020, bek tengah bertubuh mungil itu bermain terutama sebagai gelandang bertahan. Selain itu, ada harapan bahwa Casemiro akan menerima tawaran musim panas ini. Martinez akan lebih menjadi pengganti yang sepadan bagi mantan bintang Real Madrid itu daripada Mainoo, meskipun ia tidak akan dijamin menjadi starter di lini tengah, terlepas dari siapa yang ia gantikan. Akademi Manchester United mengalami akhir pekan yang sensasional. Pada Senin malam, tim U21 gagal melanjutkan kesuksesan tim U18. Sabtu lalu Manchester United menurunkan pemain U18 yang masih muda. Hasilnya, Akademi United mengalahkan Leeds 13-1, dengan Victor Musa mencetak 6 gol. Skor yang sensasional itu juga membuat pemain berusia 14 tahun, JJ Gabriel mencetak 2 gol, membuat awal yang eksplosif untuk sepak bola U18. Setelah itu, giliran Travis Binion dan tim U21-nya yang tampil, dan tim yang didominasi pemain U18 itu bermain imbang 3-3 dengan Nottingham Forest. Tanpa menit bermain di akhir pekan dan tidak memenuhi syarat untuk berlaga di Liga Eropa pada hari Kamis melawan Lyon. Pertandingan tersebut membuat Chido Obi kembali ke tim U21, dan ia tampil menonjol. Obi mencetak 2 gol untuk United, sementara rekan setimnya yang berusia 17 tahun, bisa dibilang menjadi bintang pertunjukan bagi Setan Merah. Bendito Mantato tampil gemilang bersama Obi, menunjukkan dalam prosesnya bahwa ia siap untuk mendapat kesempatan bermain di tim utama. Pemain bintang remaja United itu mencetak gol pembuka dan juga membantu gol kedua Obi.
Mantato sering kali menjadi pemain yang paling berpengaruh di lapangan setiap kali ia bermain, dan ini adalah contoh lainnya. Mantato baru saja berusia 17 tahun, jadi mendominasi di level U21 sudah membuktikan bahwa klub sangat menghargainya. Dalam satu-satunya penampilan U21 sebelumnya musim ini, Mantato juga menjadi bintang saat ia mencetak gol dan assist melawan West Brom. Dengan penampilan terakhirnya ini, rekor Mantato di U21 dan U18 musim ini adalah 9 gol dan 4 assist. Hal yang sangat menggembirakan, mengingat ia absen beberapa bulan karena cedera. Peran bek sayap kanan akan sangat cocok untuknya. Saat ia mendapatkan kontrak barunya, muncul laporan bahwa Amorim sedang merencanakan debut Mantato musim ini.